Pemirsa, sejak pukul 7 pagi tadi BMKG telah mencatat sebanyak 161 kali gempa susulan dan siang tadi sekitar pukul 12 terjadi gempa dengan skala magnitudo 3,0. Untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan gempa susulan ini, kita akan berbincang dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Selamat siang, selamat sore maksud kami Pak Daryono. Pak Daryono sudah tersambung bersama kami? Oke, selamat sore Mas Jason. Ya, terima kasih Pak Daryono telah bergabung bersama kami. Ada 161 kali gempa susulan yang sudah tercatat begitu. Ini akan sampai kapan Pak? Dan kenapa gempa susulan ini nampak masih terjadi sampai dengan hari ketiga ini Pak Daryono? Iya, jadi saya update dulu ya Mas ya. Ini sampai siang hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, artinya pukul 3 siang ya. Ini kita sudah mencatat 171 gempa susulan. Yang terbesar 4,2 dan yang terkecil 1,2. Nah, terkait dengan hal ini sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena gempa susulan ini merupakan sesuatu hal yang lazim dan wajar pasca terjadi gempa signifikannya. Karena memang itu adalah sarana untuk mengembalikan kesetimbangan, menciptakan kesetimbangan baru, sehingga posisi sumber gempa yang habis terjadi deformasi atau patahan pergeseran itu akan stabil kembali. Ini suatu hal yang biasa yang masyarakat tidak perlu khawatir. Baik, Pak Daryono, kemudian beberapa terkait kali dengan gempa... update tren magnitudo ya, Mas. Tren magnitudo juga sudah semakin mengecil, Mas. Meskipun fluktuatif ya, tadi ada anomali, itu tidak apa-apa 3,9 ya. Itu satu hal yang wajar. Namun yang menarik, dari frekuensi gempanya itu kita kelompokkan per 12 jam ya. Itu 12 jam pertama saat gempa terjadi, gempa utama itu ada 104. Kemudian 12 jam kedua itu 30 kali terjadi. 12 jam ketiga itu 23. Dan ini 12 jam keempat itu baru 14. Artinya tren penurunan frekuensi gempa itu sudah signifikan sekali, Mas. Sehingga ini menjadi pertanda baik pada kita bahwa mudah-mudahan 4 hari lagi atau seminggu itu sudah selesai berakhirnya gempa susulan ini, Mas. Baik, Pak Daryono, dari total 171 kali gempa yang terjadi hingga pukul 3 siang tadi, yang paling besar magnitudonya berapa Pak? Selain yang gempa yang utama yang 5,6 magnitudo yang terjadi pada 3 hari yang lalu Pak? Hanya 4,2 Mas yang terbesar itu. Itu pasca ya, gempa Pak? utama terjadi pada hari Senin siang itu Mas kejadiannya. Baik, paling besar 4,2. Ya, tapi yang 3,9 apakah kemudian ya, apakah kemudian dampak dari gempa susulan ini juga terasa sama seperti dengan gempa-gempa sebelumnya, artinya memang ada guncangan juga yang dapat terasa, atau seperti apa Pak Daryono? Ya, jadi hasil monitoring kita itu dari gempa susulan sebanyak 171 itu hanya 12 yang dirasakan masyarakat, Mas. Jadi tidak banyak, dan guncangannya ya guncangan 2 MMI, 3 MMI itu saja, Mas. Baik. Artinya hanya ada 12 gempa susulan yang memang dampak atau getarannya yang paling dirasakan masyarakat selain gempa yang 5,6 magnitudo yang terjadi pada 3 hari lalu. Tapi apakah Pak Daryono ada kemungkinan gempa dengan skala yang tinggi ini kembali bisa terjadi Pak Daryono? Yang pasti tren sudah menunjukkan ada penurunan, tetapi anomali bisa terjadi. Tetapi berdasarkan tren yang ada, kemudian didukung dengan data sejarah gempa masa-masa lalu, itu gempa-gempa yang terjadi di wilayah ini magnitudenya sampai 5, saja dan tidak sampai 6 untuk di wilayah sekitar Cianjur ini, Mas. Sehingga kalau kita mengacu pada beberapa gempa merusak pada masa lalu terjadi hanya 5, dan tidak sampai 6, maka kemungkinan besar 5,6 yang menjadi gempa utama itu adalah sudah yang paling besar, Mas. Pak, ini tadi kalau kita melihat pemberitaan-pemberitaan yang sudah masuk ke redaksi kami, salah seorang peneliti dari ITS, Dr. Amin Widodo, menyatakan bahwa gempa Cianjur bukan akibat dari sesar Cimandiri, Pak. Tanggapannya, Pak Daryono? Pak Daryono, sudah tersambungkah bersama kami? Ya, jadi gempa destruktif di Cianjur itu titik epicenternya tidak tepat pada peta jalur sesar Cimandiri existing ya. Tetapi kita menyebutnya sebagai gempa yang dipicu oleh sesar aktif di sekitar sesar Cimandiri.
Jadi sistem sesar itu adalah zona, Mas. Sehingga kita menyebut sebagai gempa ini berpusat di zona sistem sesar Semandiri, begitu Mas. Jadi, namun sebenarnya permasalahan ini tidak terlalu bagi publik tidak terlalu harus menjadi suatu hal yang sangat penting karena ini menjadi PR bagi kami para ahli kebumian, para pakar geologi, tektonik, sehingga ini perlu melakukan upaya identifikasi yang lebih cepat lagi, lebih cermat sehingga peta geologi kita semakin lengkap dan semakin sempurna untuk acuan mitigasi, Mas. Baik, Pak Daryono, sebagai orang awam atau masyarakat awam melihat atau mengetahui informasi soal gempa, biasanya dari gempa yang utama yang terjadi 3 hari lalu sampai dengan gempa-gempa susulan yang terjadi, paling banyak atau paling lama akan terjadi selama berapa hari kalau kita merunut dari peristiwa-peristiwa gempa yang pernah terjadi sebelumnya atau yang penyebabnya serupa dengan gempa yang ada di Cianjur? Iya, Mas. Jadi setiap daerah memiliki karakteristik batuan yang berbeda-beda. Jadi ada yang memang batuannya brittle, rapuh, kemudian ada ductile, elastik, itu mempengaruhi proses terbentuknya gempa susulan. Ya. Jadi kalau daerahnya rapuh, itu proses terjadi gempa susulan itu cukup banyak dan bisa butuh waktu lama. Tetapi kalau batuannya itu ductile atau elastik, itu beberapa gempa susulan selesai. Bahkan ada yang tidak terjadi gempa susulan. Namun apa yang terjadi di Cianjur ini tampaknya batuannya cukup rapuh, karakteristiknya brittle dan tidak homogen ya, tidak heterogen maksud saya. Itu menyebabkan gempa susulannya bisa banyak terjadi. Tapi itu tidak berkorelasi dengan kemungkinan terjadi gempa besar, tidak. Jadi gempa susulan itu sebuah proses mencari kesetimbangan dari gaya tektonik yang sudah terlepaskan dan dia akan bergerak untuk mencari kesetimbangan dan kita tunggu selesainya. Kalau hasil analisis yang dilakukan BMKG, perhitungan gempa susulan itu sekitar 4 hari ke depan sampai seminggu itu sudah mengalami penurunan yang sudah sangat signifikan. Bahkan bisa habis gempa susulannya, Mas. Baik, kurang lebih selama 4 hari sampai dengan sepekan, kondisi diharapkan ini juga bisa kondusif. Pak Daryono, kita melihat seharian ini juga di Cianjur informasinya ada hujan yang mengguyur beberapa wilayah di sana. Apakah ini juga berpengaruh terhadap adanya potensi gempa susulan lagi yang akan terjadi? Adakah benang merahnya atau keterkaitannya antara cuaca musim hujan di sana dengan gempa yang akan terjadi, Pak Daryono? Kalau itu memicu gempa susulan tidak, tetapi justru ini menjadi perhatian untuk masyarakat di sana bahwa pasca gempa susulan, pasca terjadi gempa signifikan atau gempa kuat, itu lereng-lereng itu sebenarnya mengalami ketidakstabilan lereng atau instability slope ya, ketidakstabilan lereng. Dan itu patut kita waspadai. Kalau terjadi hujan deras, lereng-lereng yang sudah tidak stabil atau batu-batuan di perbukitan yang mungkin sudah miring atau sudah bergeser, itu patut kita waspadai. Sehingga bisa terjadi rockfall, runtuhan batu atau landslide atau longsoran jika terjadi hujan deras. Untuk itu patut kita waspadai bersama untuk kawan-kawan saudara saya di Cianjur yang berada di bermukim di tepi tebing atau sedang berjalan sedang mendekat tebing untuk waspada selalu jika sedang hujan karena bisa jadi itu akan memicu longsoran dan runtuhan batu saat terjadi hujan deras itu, Mas. Iya, Pak Daryono, betul sekali ada beberapa dampak seperti longsoran yang terjadi karena hujan yang terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang di sana. Nah, kalau untuk khusus potensi hujannya sendiri untuk beberapa hari ke depan, seperti apa BMKG membaca kemungkinan ini, Pak Daryono? Ya, yang pasti di daerah Cianjur itu berawan hingga hujan. Itu prediksi untuk beberapa hari ke depan dan saat ini juga sedang terjadi hujan ringan. Itu Mas, jadi fakta cuaca seperti itu dan itu yang menjadikan kita menyarankan memberi pesan kepada kawan-kawan kita saudara sana agar berhati-hati jika melintasi kawasan perbukitan atau tinggal di kawasan perbukitan karena jika hujan deras bisa saja terjadi longsor atau runtuhan batu karena memang beberapa slope mengalami ketidakstabilan saat terjadi gempa kuat kemarin.
Iya, Pak Daryono kembali lagi terkait dengan gempa. Kalau kemarin saya sempat mewawancarai Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, yang saya tangkap gempa ini kemarin saya tanya kenapa dengan kekuatan 5,6 magnitudo kerusakannya bisa separah ini. Kalau saya komparasi dengan gempa-gempa yang pernah terjadi sebelumnya, saya melihat dampaknya tidak sehebat ini. Tapi ternyata katanya karena terjadinya ini di kerak dangkal. Sementara kalau gempa-gempa yang sebelumnya terjadi karena terjadinya di laut. Perbedaan signifikannya apa sebenarnya, Pak Daryono? Iya, jadi ini gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake itu memang memiliki karakteristik yang cukup penting untuk kita perhatikan ya. Karena gempa kerak dangkal ini bisa kedalamannya 10, 8 kilo, 10 km, 8 km, 4 km, bahkan bisa 3 km. Dan ini energi yang terpancar dari sumbernya, dari pusat gempa tempat patahnya batuan itu sampai ke permukaan belum mengalami perlemahan atau atenuasi. Sehingga energi itu utuh terpancar hingga ke permukaan. Nah, kalau permukaannya itu memang perumahan yang tidak standar aman gempa, tentu akan mengalami kerusakan. Ini akan diperparah lagi jika kondisi di kawasan permukaan itu tersebut tanah lunak. Itu akan menyebabkan resonansi gelombang seismik dan tentunya akan terjadi amplifikasi, perbesaran guncangan gempa. Inilah bahayanya shallow crustal earthquake atau gempa kerak dangkal. Memang namanya tidak sepopuler megatrust, tapi terbukti di berbagai tempat menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa manusia. Baik, kita harapkan bersama bahwasannya kondisi dan potensi gempa susulan ini bisa mereda dan kondisi bisa kembali kondusif di Cianjur sehingga para korban bisa lebih tenang dan bantuan terutama ini juga bisa langsung datang ke sana. Terima kasih kami ucapkan untuk Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Bapak Daryono telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Breaking News Metro TV.